Bayangkan jika nasibmu berubah 180 derajat, hanya karena salah masuk rumah orang. Niat hati ingin memperbaiki AC di pos ronda, seorang pemuda sederhana justru terjebak di rumah mewah milik seorang bos wanita yang terkenal galak dan dingin. Siapa sangka, pertemuan yang diawali dengan kesalahpahaman ini justru membuka tabir rahasia masa lalu dan benih-benih cinta yang tak terduga. Apakah perbedaan kasta akan menjadi penghalang, atau justru pendingin bagi hati yang lama membeku? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh drama dan kejutan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Saya doakan, bagi kalian yang sudah subscribe dan like video ini, semoga Allah melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya. Amin, amin ya robbal alamin. Coba tuliskan di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton video ini? Semoga doa-doa baik kita hari ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Matahari di langit Yogyakarta siang itu terasa begitu menyengat, seolah berada tepat 1 jengkal di atas kepala. Suhu udara mencapai 34 derajat Celcius, membuat aspal jalanan di kawasan elit Kota Baru tampak berfatamorgana karena uap panas. Di salah satu rumah bergaya kolonial yang megah dengan pagar tinggi menjulang, suasana di dalamnya justru jauh lebih panas daripada udara di luar. Bukan hanya karena cuaca, melainkan karena amarah yang sedang meluap-luap dari sang pemilik rumah. Kirana Larasati, seorang wanita muda berusia 28 tahun yang menjabat sebagai pimpinan perusahaan mebel ekspor, sedang mengalami hari yang sangat buruk. Hari ini dia memutuskan untuk bekerja dari rumah, karena ingin menghindari hiruk-pikuk kantor. Namun ketenangan yang diharapkannya hancur berantakan. Pendingin ruangan atau AC di ruang kerja pribadinya tiba-tiba mati total. Padahal, dia sedang dikejar tenggat waktu untuk memeriksa tumpukan dokumen kontrak dengan klien dari Eropa. Keringat mulai bercucuran di pelipisnya, membuat rambutnya yang biasanya tertata rapi kini lepek dan berantakan. Daster batik rumahan yang ia kenakan terasa lengket di kulit. Kirana membanting tumpukan kertas ke meja dengan kesal. Dia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi teknisi langganan yang biasa menangani perawatan rumahnya. Namun, nada sambung yang terdengar hanya berujung pada pesan suara. Tidak ada jawaban. Dia mencoba menelpon lagi, kali ini dengan nada yang lebih tinggi saat berbicara sendiri. Halo, Pak? Ini bagaimana sih? Saya telepon dari tadi tidak diangkat. Saya butuh orang sekarang juga. AC saya mati dan saya bisa gila kalau begini terus. Teriak Kirana pada ponselnya, meski dia tahu tidak ada yang mendengarkan di seberang sana. Napasnya memburu. Dia merasa frustrasi. Uang bukanlah masalah baginya, dia bisa membayar berapa saja asalkan masalah ini selesai detik ini juga. Namun, sepertinya nasib sedang tidak berpihak padanya. Di tengah kekalutan itu, tiba-tiba terdengar suara bel gerbang berbunyi nyaring, memecah keheningan rumah besarnya. Kirana mengintip dari balik tirai jendela kamarnya di lantai 2. Di depan gerbang besi yang sedikit terbuka, karena tukang kebunnya teledor lupa menutup rapat, berdiri seorang pemuda dengan pakaian sederhana, sebuah kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar dan celana bahan yang terlihat kedodoran. Pemuda itu memikul sebuah tangga lipat aluminium di bahu kanannya, dan menenteng kotak peralatan besar di tangan kirinya. Dia tampak celingukan melihat nomor rumah. Mata Kirana langsung berbinar. Dia pikir, teknisi langganannya akhirnya mengirimkan anak buah atau pengganti karena tidak bisa datang sendiri. Tanpa pikir panjang dan tanpa rasa curiga sedikitpun, Kirana bergegas turun ke lantai bawah. Dia tidak peduli dengan penampilannya yang jauh dari kata rapi ala bos besar. Yang ada di kepalanya hanyalah keinginan agar ruangan kerjanya kembali dingin secepat mungkin. Kirana membuka pintu utama dengan kasar, lalu berteriak dari teras rumahnya kepada pemuda itu. Hei, Mas, kenapa lama sekali sih berdirinya? Cepat masuk. Saya sudah kepanasan dari tadi menunggu, seru Kirana dengan nada memerintah yang khas. Pemuda itu, yang sebenarnya bernama Bayu, tampak terkejut mendengar teriakan itu. Dia mengerjapkan matanya, sedikit bingung karena merasa belum memencet bel secara resmi untuk bertamu, melainkan hanya menyenggolnya tak sengaja saat hendak memastikan nomor rumah. Namun, melihat wanita itu melambaikan tangan dengan tidak sabar,
Bayu berpikir mungkin pemilik rumah ini memang sedang dalam keadaan darurat. Dengan langkah ragu namun patuh, Bayu pun melangkah masuk melewati halaman luas yang asri itu, tidak menyadari bahwa satu langkah kakinya hari itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Bayu melangkahkan kakinya memasuki rumah megah itu dengan perasaan campur aduk. Matanya yang jeli sempat menyapu sekeliling ruangan depan yang luasnya, mungkin 3 kali lipat dari ukuran rumah kontrakannya. Lantai marmer putih yang berkilau memantulkan bayangan dirinya yang tampak kusam. Udara di dalam rumah terasa panas dan pengap, pertanda sirkulasi udara memang sedang bermasalah. Namun, bukan kemewahan itu yang menjadi fokus utamanya saat ini, melainkan sosok wanita yang sedang berjalan tergesa-gesa di depannya. Kirana, yang biasanya tampil prima dengan setelan jas mahal dan riasan wajah sempurna, kali ini terlihat sangat berbeda. Dia hanya mengenakan daster batik rumahan yang warnanya sudah sedikit pudar di bagian punggung, longgar, dan terlihat sangat nyaman namun jauh dari kata formal. Rambut panjangnya digulung asal-asalan ke atas menggunakan jepit rambut plastik seadanya, menyisakan beberapa helai rambut yang jatuh menutupi leher jenjangnya yang berkeringat. Tanpa sadar, Kirana terus mengomel sambil menunjuk ke arah tangga menuju lantai 2. "Ayo cepat sedikit jalannya, Mas. Itu ruang kerjanya di atas, sebelah kanan. Jangan sampai menyenggol vas bunga saya yang di meja itu, harganya mahal," cerocos Kirana tanpa menoleh ke belakang, kakinya melangkah cepat menaiki anak tangga. Bayu hanya mengangguk pelan sambil menggumamkan kata permisi, berusaha menyeimbangkan tangga lipat di bahunya agar tidak menyenggol perabotan mewah di sekitarnya. Namun, bencana kecil itu datang tanpa diundang. Di ujung lorong lantai 2, tepat di depan pintu ruang kerja, terdapat sebuah kipas angin portabel yang kabelnya melintang sembarangan di lantai. Kemungkinan ditarik paksa oleh Kirana sebelumnya karena kepanasan. Karena terlalu fokus memarahi Bayu agar bekerja cepat, Kirana tidak memperhatikan langkah kakinya sendiri. Ujung sandal rumahnya tersangkut pada kabel hitam yang melintang itu. Tubuhnya seketika oleng, kehilangan keseimbangan. Kirana memekik tertahan, matanya terpejam, siap merasakan kerasnya lantai marmer yang dingin menghantam wajah atau lututnya. Namun, hantaman itu tidak pernah terjadi. Dalam sepersekian detik, Bayu yang berada tepat di belakangnya bereaksi dengan kecepatan refleks yang luar biasa. Tangan kirinya masih kokoh menahan tangga lipat di bahu agar tidak jatuh menimpa mereka, sementara tangan kanannya dengan sigap menyambar lengan atas Kirana, menahan tubuh wanita itu agar tidak ambruk ke lantai. Gerakan itu begitu cepat namun kokoh, seolah Bayu adalah tembok batu yang tak tergoyahkan. Kirana membuka matanya perlahan. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena kaget hampir jatuh, tapi karena apa yang dilihatnya saat itu. Wajahnya kini hanya berjarak kurang dari 5 cm dari wajah pemuda itu. Dia bisa melihat dengan jelas butiran keringat di dahi Bayu, rahangnya yang tegas, dan sorot matanya yang tenang namun tajam. Tidak ada aroma parfum mahal yang menyengat seperti yang biasa dipakai rekan bisnis prianya, yang tercium hanyalah aroma sabun mandi batangan yang segar bercampur dengan aroma matahari, aroma kerja keras yang jujur. Waktu seolah berhenti berputar di lorong itu. Kirana terpaku, kakinya lemas. Bayu masih menahan bobot tubuh Kirana dengan satu tangan, tanpa terlihat kesulitan sedikit pun. Dia menatap lurus ke manik mata Kirana, lalu berkata dengan suara yang datar dan sopan, namun terdengar begitu dalam di telinga Kirana. "Hati-hati, Mbak. Lantainya licin, nanti kalau jatuh sakit," ucap Bayu pelan, lalu perlahan membantu Kirana berdiri tegak kembali. Kalimat sederhana itu seperti mantra yang menyadarkan Kirana. Kesadaran tiba-tiba menghantamnya dengan keras. Dia baru menyadari kondisinya saat ini, berdiri di depan orang asing, seorang laki-laki, hanya dengan memakai daster rumahan yang kedodoran, tanpa riasan, dan baru saja hampir jatuh dalam posisi yang memalukan. Rasa panas seketika menjalar dari leher hingga ke seluruh wajahnya. Wajah Kirana memerah padam, lebih merah dari kepiting rebus. Rasa malunya mengalahkan rasa panas udara ruangan itu. Dengan gerakan canggung, Kirana melepaskan diri dari pegangan Bayu. Dia merapikan dasternya dengan panik, matanya bergerak liar mencari alasan untuk kabur. Iya. Terima kasih. Kamu langsung saja masuk ruangan itu. Cek AC-nya. Saya mau ambil minum sebentar," ucap Kirana tergagap, suaranya melengking aneh. Tanpa menunggu jawaban Bayu,
Kirana langsung berbalik badan dan setengah berlari menuju kamarnya sendiri yang berada di ujung lorong lain. Dia membanting pintu kamar dan menyandarkan punggungnya di balik pintu dengan napas ngos-ngosan. Jantungnya masih berdetak tidak karuan. Bagaimana bisa seorang CEO yang disegani ribuan karyawan terlihat begitu konyol di depan seorang tukang servis AC? Kirana menepuk pipinya sendiri berkali-kali, berusaha mengusir bayangan wajah pemuda itu yang begitu dekat tadi. Dia segera membuka lemari pakaiannya dengan kasar, menyambar setelan baju kerja formal dan blazer andalannya. Dia harus kembali keluar dengan wibawa penuh, dia tidak boleh terlihat lemah lagi. Sementara di lorong, Bayu hanya menggelengkan kepala pelan melihat tingkah aneh pemilik rumah itu, lalu melangkah masuk ruang kerja untuk memulai tugasnya. Di dalam ruang kerja yang luas itu, Bayu mulai bekerja dengan ketenangan yang tidak biasa. Ruangan itu dipenuhi dengan perabotan kayu jati berkualitas tinggi dan tumpukan dokumen yang berserakan di atas meja kerja, menandakan betapa sibuknya sang pemilik rumah. Namun, Bayu tidak membiarkan kemewahan di sekelilingnya mengganggu konsentrasinya. Hal pertama yang dilakukannya bukanlah langsung menaiki tangga dan membongkar mesin, melainkan mengeluarkan selembar kain lebar yang bersih dari tasnya. Dia menggelar kain itu tepat di bawah unit pendingin udara yang menempel di dinding. Tujuannya sederhana namun sering dilupakan oleh teknisi lain, agar debu dan tetesan air kotor tidak mengotori lantai marmer putih yang mahal itu. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka perlahan. Kirana melangkah masuk dengan penampilan yang berubah 180 derajat. Daster batiknya sudah berganti dengan kemeja sutra berwarna krem yang dipadukan dengan celana bahan hitam yang licin. Wajahnya yang tadi polos kini sudah terpoles bedak tipis, dan rambutnya telah disisir rapi, mengembalikan aura wibawa seorang pimpinan perusahaan. Dia berdehem pelan, mencoba menarik perhatian, lalu berjalan angkuh menuju kursi kebesarannya di balik meja kerja. Kirana membuka laptopnya, berpura-pura sibuk mengetik sesuatu. Namun, matanya tidak bisa berbohong. Dari balik layar laptop yang menyala, dia diam-diam mencuri pandang ke arah pemuda yang sedang berada di atas tangga itu. Biasanya, Kirana sangat benci jika ada orang asing bekerja di rumahnya. Dia tidak suka suara gaduh, tidak suka bau keringat, dan paling benci jika pekerjanya meninggalkan jejak kotoran. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Hening. Tidak ada suara benturan alat yang kasar. Bayu bekerja seperti seorang seniman yang sedang memahat patung. Tangannya bergerak lincah namun hati-hati saat membuka penutup mesin pendingin. Kirana memperhatikan dengan saksama saat Bayu mengeluarkan sebuah benda yang tak terduga dari saku celananya. Sebuah sikat gigi bekas yang sudah dibersihkan. Dengan telaten, Bayu menggunakan sikat kecil itu untuk membersihkan debu-debu halus yang menempel di sela-sela filter udara, tempat yang biasanya diabaikan oleh teknisi lain yang hanya menyemprot air sekadarnya. "Mas, kenapa harus disikat satu-satu begitu? Biasanya orang lain langsung semprot air saja biar cepat," tanya Kirana tiba-tiba, rasa penasarannya mengalahkan gengsinya untuk diam. Bayu berhenti sejenak, lalu menoleh ke bawah sambil tersenyum tipis, tetap sopan meski posisinya lebih tinggi. Kalau cuma disemprot, debu yang membandel di sela-sela kecil ini tidak akan hilang, Bu. Malah nanti jadi lumpur dan menyumbat lagi dalam seminggu. Sayang barang bagus kalau dirawatnya asal-asalan. Ibarat merawat tanaman, harus sampai ke akarnya biar sehat terus. Jawab Bayu dengan nada tenang, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya membersihkan bilah-bilah ventilasi dengan kain mikrofiber yang ia bawa sendiri. Kirana tertegun mendengar jawaban itu. Dia terbiasa dikelilingi oleh bawahan yang bekerja hanya demi mengejar target cepat selesai, atau penjilat yang hanya manis di bibir tapi kerjanya nol besar. Melihat seorang pemuda sederhana yang begitu menghargai pekerjaannya, sekecil apapun itu, membuat dinding pertahanan di hati Kirana sedikit bergetar. Dia melihat Bayu bukan lagi sekadar tukang suruhan, melainkan seseorang yang memiliki integritas tinggi. Bahkan, tanpa diminta, Bayu terlihat merapikan posisi pot tanaman hias tinggi yang sebelumnya menutupi aliran udara AC, menggesernya sedikit agar sirkulasi udara lebih lancar tanpa merusak estetika ruangan. Kirana menutup laptopnya perlahan. Rasa kesal dan gerah yang tadi dirasakannya perlahan memudar, berganti dengan rasa kagum yang aneh. Di matanya, punggung pemuda yang basah oleh keringat itu tiba-tiba terlihat lebih berkilau daripada jas mahal yang biasa dikenakan rekan-rekan bisnisnya yang sombong. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Kirana merasa rumahnya dirawat oleh tangan yang benar-benar peduli.
Suara dengungan halus dari mesin pendingin udara yang baru saja diperbaiki kini terdengar, seperti nyanyian merdu di telinga Kirana. Udara sejuk perlahan mulai memenuhi setiap sudut ruang kerja yang sebelumnya terasa seperti oven itu. Kirana memejamkan matanya sejenak, menikmati hembusan angin dingin yang menerpa wajahnya, merasakan ketegangan di pundaknya perlahan mencair. Masalah besar hari ini telah selesai, dan dia harus mengakui, hasilnya jauh melampaui ekspektasinya. Bayu melipat kembali tangganya dengan rapi. Dia memunguti sisa-sisa potongan isolasi kecil yang terjatuh di lantai dan memasukkannya ke saku celana, memastikan tidak ada sebutir debu pun yang tertinggal. Setelah semuanya beres, dia mengangguk sopan ke arah Kirana. Sudah selesai, Bu. Freonnya sudah diisi penuh. Pipanya juga sudah saya bungkus ulang biar tidak bocor lagi. Dijamin dinginnya awet, lapor Bayu dengan senyum tipis yang tulus. Kirana bangkit dari kursi kerjanya dengan perasaan puas. Dia membuka laci meja, mengambil sebuah amplop putih yang sudah disiapkannya. Tanpa ragu, dia memasukkan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah ke dalamnya, jumlah yang jauh lebih besar dari tarif standar servis AC pada umumnya. Bagi Kirana, kenyamanan dan kecepatan kerja adalah hal yang tak ternilai, dan pemuda ini layak mendapatkan apresiasi lebih. Ini, Mas. Terima kasih ya, kerjanya cepat dan rapi. Di dalam situ ada uang tip tambahan buat kamu, ucap Kirana sambil menyodorkan amplop tebal itu dengan gaya khas bos besar yang dermawan. Namun, reaksi Bayu justru di luar dugaan. Alih-alih menerimanya dengan mata berbinar, kening pemuda itu justru berkerut bingung. Dia tidak segera mengulurkan tangan untuk mengambil amplop itu, melainkan menatap Kirana dengan tatapan heran. Loh? Sebentar, Bu. Maksudnya tip tambahan bagaimana? Bukannya pembayarannya nanti urusan Pak RT Soleh? Saya kan dipanggil buat benerin AC pos ronda, katanya dananya dari kas warga, tanya Bayu dengan polos. Tangan Kirana yang memegang amplop seketika membeku di udara. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencengangkan. Pak RT, gumam Kirana pelan, otaknya berusaha memproses informasi itu. Tunggu dulu. Ini rumah nomor 12A. Rumah Pak RT Soleh itu nomor 12B, Mas. Itu rumah yang cat hijau di sebelah sana, yang ada pos rondanya. Wajah Bayu seketika berubah pucat. Dia menepuk jidatnya sendiri dengan keras. Astagfirullah. Jadi saya salah masuk rumah? Ya ampun, Bu. Maafkan saya. Tadi gerbangnya terbuka lebar, dan nomor pagarnya ketutup tanaman rambat. Saya kira ini rumah Pak RT karena, rumah ini paling besar di blok ini. Rasa malu kembali menghantam Kirana, kali ini lebih telak daripada insiden daster tadi. Dia baru saja bersikap bosi, memerintah orang yang bahkan tidak dipekerjakannya, dan orang itu, dengan segala kebaikannya, tetap mengerjakan tugasnya tanpa protes sedikitpun. Kirana merasa wajahnya panas lagi. Dia sudah salah sangka, mengira Bayu adalah teknisi pengganti langganannya. Ya sudah, tidak apa-apa. Salah saya juga langsung suruh kamu masuk, kata Kirana cepat, berusaha menutupi kegugupannya. Nih, ambil uangnya. Kamu sudah kerja keras di sini, AC saya jadi dingin lagi. Anggap saja rejeki kamu. Bayu menggeleng tegas, mundur selangkah. Jangan, Bu. Saya tidak enak. Saya tidak ada akad kerja sama Ibu. Niat saya mau ke sebelah. Saya pamit saja, Bu. Permisi. Melihat Bayu yang bersikeras menolak karena prinsip kejujuran yang kuat, hati Kirana berdesir. Di zaman sekarang, mana ada orang menolak uang di depan mata? Tidak ingin berdebat panjang dan merasa berhutang budi, Kirana maju 2 langkah dengan cepat. Dengan gerakan impulsif, dia menarik saku kemeja kerja Bayu yang terbuka dan menyelipkan paksa amplop tebal itu ke dalamnya. Jari jemari Kirana sempat menyentuh dada bidang Bayu saat menyelipkan amplop itu. Sentuhan fisik yang tak disengaja itu membuat keduanya terdiam sejenak, saling bertatapan dengan canggung. Jarak mereka kembali dekat. Ambil. Saya tidak terima penolakan. Anggap saja ganti rugi waktu kamu yang terbuang karena salah alamat. Dan anggap saja permintaan maaf saya karena tadi sempat marah-marah, ucap Kirana dengan suara yang lebih lembut, matanya menatap lekat ke manik mata Bayu. Bayu terdiam,
Merasakan ketulusan di balik nada bicara wanita yang tadi terlihat galak itu. Dia akhirnya mengangguk pelan, menyentuh saku kemejanya di mana amplop itu berada. Terima kasih, Bu. Semoga berkah. Saya permisi dulu, kasihan Pak RT sudah menunggu. Bayu berbalik dan berjalan keluar membawa peralatannya, meninggalkan Kirana yang masih berdiri terpaku di tengah ruangan dingin itu. Hatinya entah kenapa terasa hangat, sebuah perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kesalahan alamat yang sepertinya justru mengantarkan sesuatu yang tepat ke dalam hidupnya. 1 minggu berlalu sejak insiden salah alamat yang memalukan itu. Kehidupan Kirana kembali berputar dalam ritme yang gila kerja. Hari ini adalah hari yang sangat krusial bagi kelangsungan bisnis Larasati Furnitur. Showroom utama mereka yang terletak di Jalan Protokol Jalan Solo, Yogyakarta, sedang bersiap menyambut delegasi investor dari Eropa. Kontrak senilai miliaran rupiah menjadi taruhannya. Kirana sudah memastikan semuanya sempurna. Lantai granit dipoles hingga bisa buat bercermin, rangkaian bunga sedap malam segar menghiasi setiap sudut, dan tentu saja, suhu ruangan diatur sedingin mungkin untuk kenyamanan tamu asing yang tidak terbiasa dengan tropisnya Indonesia. Namun, pepatah mengatakan bahwa manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tepat 30 menit sebelum rombongan tamu dijadwalkan tiba, bencana itu datang tanpa permisi. Di tengah kesibukan staf yang sedang menata catering, terdengar suara tetesan air yang ritmis namun mematikan. Tik, tik, tik. Suara itu berasal dari langit-langit tepat di atas set sofa kulit premium, seharga puluhan juta rupiah, yang menjadi centerpiece pameran. Wajah Kirana pucat pasi saat melihat air keruh mulai merembes dari sela-sela plafon gipsum, menetes perlahan namun pasti membasahi kulit sofa impor Italia itu. Sistem AC sentral gedung mengalami kebocoran parah. Kepanikan langsung melanda. Raka, General Manager operasional yang seharusnya bertanggung jawab, justru malah sibuk berteriak-teriak memarahi staf junior dan cleaning service. Kalian ini kerja becus tidak sih? Kenapa tidak dicek pagi tadi? Cepat ambil ember. Geser sofanya. Kalau investor datang melihat ini, habis kalian semua saya pecat. Bentak Raka dengan wajah merah padam, aroma parfum mahalnya yang menyengat bercampur dengan bau kepanikan. Dia sibuk menunjuk-nunjuk tanpa memberikan solusi nyata, membuat suasana semakin kacau. Kirana memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Dia tahu, memanggil teknisi resmi gedung akan memakan waktu minimal 1 jam karena birokrasi yang berbelit, padahal tamu akan tiba dalam 20 menit. Di tengah kebuntuan itu, ingatan Kirana melayang pada kejadian seminggu lalu. Wajah tenang seorang pemuda, tangan yang cekatan membersihkan debu dengan sikat gigi, dan prinsip kejujurannya yang langka. Tanpa membuang waktu mendengarkan omelan Raka, Kirana merogoh ponselnya. Jemarinya dengan cepat mencari nama kontak yang diam-diam dia simpan waktu itu, Bayu AC. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara berat di seberang sana menjawab, "Halo, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Mas Bayu. Ini Kirana, yang waktu itu kamu salah masuk rumah di Kota Baru. Mas, tolong saya. Ini darurat. Showroom saya di Jalan Solo, AC sentral bocor pas di atas barang pameran. Tamu saya datang sebentar lagi. Bisa kesini sekarang? Saya bayar berapa saja, tolong." Suara Kirana terdengar bergetar, memohon, hilangnya wibawa seorang CEO tergantikan oleh keputusasaan seorang wanita yang butuh pertolongan. "Jalan Solo? Macet parah itu, Bu, jam makan siang begini," jawab Bayu di seberang sana. Jantung Kirana mencelos mendengarnya. Namun, kalimat Bayu selanjutnya membuat harapan Kirana kembali menyala. "Tapi tenang, saya tahu jalan tikus. Ibu jangan panik, matikan dulu saklar utamanya biar tidak konslet. Saya sampai dalam 15 menit." Telepon ditutup. Kirana berdiri di depan pintu kaca lobi, menatap jalanan yang padat merayap dengan gelisah. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Raka masih sibuk mengomel di belakangnya. Tepat di menit ke-14, sebuah motor bebek tua keluaran tahun 90-an yang suaranya agak cempreng melesat membelah kemacetan. Pengendaranya melakukan manuver lincah di antara mobil-mobil mewah, lalu mengerem mendadak tepat di depan lobi yang megah. Bayu membuka helm bututnya. Rambutnya sedikit acak-acakan terkena angin. Namun di mata Kirana saat itu,
Sosok Bayu dengan tas peralatan lusuhnya terlihat jauh lebih gagah daripada pangeran berkuda putih manapun. Bayu turun dari motor, menatap Kirana yang berdiri cemas, lalu mengangguk mantap seolah berkata, "Serahkan padaku." Takdir sepertinya memang sengaja mempertemukan mereka kembali, bukan di suasana romantis, melainkan di tengah kekacauan yang membutuhkan pahlawan. Suasana di dalam showroom semakin genting. Teknisi gedung yang berseragam rapi akhirnya datang dengan membawa alat ukur digital yang terlihat canggih. Namun, bukannya memberikan ketenangan, diagnosa yang dikeluarkannya justru membuat Kirana ingin menjerit frustrasi. Teknisi itu menggelengkan kepala dengan wajah serius, seolah sedang memvonis pasien penyakit kronis. "Waduh, Bu Kirana. Ini masalahnya berat. Kompresor utamanya jebol karena kelebihan beban. Tidak bisa diperbaiki sekarang. Harus ganti unit baru, harganya sekitar 50 juta, dan barangnya harus inden minimal 3 hari dari Jakarta," ucap teknisi itu dengan nada tanpa dosa. Kirana lemas. 3 hari? Tamu-tamunya akan tiba dalam hitungan menit. Raka yang berdiri di sampingnya langsung menyambar, "Tuh kan, apa saya bilang? Harusnya kita ganti vendor AC dari bulan lalu. Terus sekarang bagaimana? Masa kita suruh investor rapat sambil kipasan pakai kertas?" Di tengah keputusasaan itu, Bayu yang baru saja masuk langsung meletakkan tasnya. Tanpa banyak bicara dan tanpa permisi kepada Raka atau teknisi gedung, dia meminjam tangga dan langsung naik ke atas plafon yang terbuka. Dia tidak memegang alat ukur digital canggih, melainkan hanya sebuah senter kecil yang dia gigit di mulutnya agar kedua tangannya bebas bekerja. Matanya menyipit, menelusuri jalur pipa pembuangan yang tersembunyi di balik kegelapan plafon. "Turun kamu. Siapa suruh kamu naik-naik?" "Itu teknisi resmi sudah bilang rusak parah," bentak Raka yang merasa otoritasnya dilangkahi oleh orang asing berpakaian lusuh. Bayu tidak peduli. Dia meraba bagian siku pipa, lalu tersenyum tipis. Dia turun perlahan, mengabaikan Raka, dan langsung menatap Kirana. "Bu, ini mesinnya sehat walafiat. Tidak perlu ganti baru, sayang uang 50 jutanya, kata Bayu santai sambil merogoh tasnya. Dia mengeluarkan sepotong pipa paralon kecil seharga Rp20.000 dan gulungan selotip khusus anti bocor. Masalahnya cuma sepele. Pemasangan pipa pembuangannya dulu kurang miring, jadi airnya terjebak dan berlendir, akhirnya mampet dan meluber ke bawah. Ini kesalahan instalasi awal, bukan mesin rusak. Tanpa menunggu persetujuan, Bayu kembali naik. Dengan gerakan lincah, dia memotong sedikit bagian pipa yang bermasalah menggunakan gergaji kecil, menyambungnya kembali dengan pipa paralon yang dia bawa, dan mengatur ulang kemiringannya menggunakan kawat pengikat agar gravitasi bisa bekerja sempurna. Kerjanya sangat cepat, tak sampai 10 menit. "Coba nyalakan saklarnya sekarang," perintah Bayu dari atas tangga. Staf showroom menyalakan AC. Mesin berdengung halus. Semua mata tertuju pada plafon di atas sofa mahal itu. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Tidak ada lagi tetesan air. Kering sempurna. Udara dingin kembali berhembus kencang tanpa hambatan. Para staf bersorak pelan karena lega. Teknisi gedung yang tadi memvonis ganti baru langsung terdiam malu dan pura-pura mengecek ponselnya. Raka mendengus kesal karena prediksinya salah. Saat Bayu turun dari tangga sambil mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju, pintu depan showroom terbuka lebar. Rombongan investor asing masuk dengan wajah sumringah, disambut udara sejuk yang nyaman. Kirana menghela napas panjang, beban ribuan ton seolah diangkat dari pundaknya. Dia menatap Bayu yang kini berdiri mematung di pojokan, berusaha tidak terlihat oleh tamu agar tidak mengganggu pemandangan. Namun bagi Kirana, pemandangan paling indah hari itu bukanlah tumpukan uang atau furnitur mewah, melainkan sosok pemuda sederhana yang sedang membereskan potongan paralon bekas. Di matanya, Bayu baru saja menyelamatkan reputasi perusahaannya hanya dengan logika cerdas dan modal Rp20.000. Sebuah kekaguman yang diam-diam mulai tumbuh menjadi rasa hormat yang mendalam. Pertemuan dengan investor berjalan sukses besar. Para tamu dari Eropa itu sangat terkesan dengan kenyamanan showroom, dan tentu saja kualitas produk Larasati Furnitur. Setelah menjabat tangan terakhir dan mengantar tamu ke mobil jemputan, Kirana tidak langsung beristirahat. Ada satu urusan penting yang harus ia selesaikan sebelum momentumnya hilang. Dia memanggil Bayu ke ruangan pribadinya di lantai 2 showroom,
ruangan kaca yang menghadap langsung ke jalanan kota Yogyakarta. Bayu masuk dengan canggung. Dia merasa seperti ikan kecil yang tersasar di akuarium hiu. Sepatunya yang sedikit berdebu terasa kontras dengan karpet tebal nan empuk di ruangan itu. Di sana, Kirana sudah duduk menunggu, namun kali ini tidak ada amplop uang tunai di meja. Sebagai gantinya, sebuah map kulit berwarna hitam tergeletak rapi di hadapannya. "Duduk, Mas Bayu," perintah Kirana lembut, namun tetap dengan wibawa seorang pimpinan. Belum sempat pantat Bayu menyentuh kursi tamu yang empuk, pintu ruangan tiba-tiba didorong terbuka dengan kasar. Raka masuk tanpa mengetuk, wajahnya masam. Aroma parfum mahalnya yang menyengat langsung memenuhi ruangan, seolah ingin mengusir bau keringat dan oli yang mungkin dibawa oleh Bayu. Raka menatap sinis ke arah Bayu, lalu beralih ke Kirana dengan tatapan tidak percaya. "Kirana, kamu serius mau bicara bisnis dengan dia? Di ruangan VVIP ini?" tanya Raka dengan nada meremehkan, sengaja tidak mengecilkan suaranya. "Dia itu cuma tukang servis panggilan, Kirana. Levelnya beda sama vendor-vendor kita yang lain. Apa kata orang kalau melihat ada tukang acak-acakan masuk ruang direksi?" Bayu yang mendengar hinaan itu hanya menunduk, meremas tangannya sendiri yang kasar. Dia tahu diri. Dia sadar posisinya hanya sebutir debu dibanding orang-orang berdasi ini. Dia sudah bersiap untuk pamit undur diri, namun suara tegas Kirana menahannya. "Cukup, Raka," potong Kirana tajam. Matanya menatap Raka dengan dingin. "Tukang yang kamu hina ini baru saja menyelamatkan kontrak miliaran kita dengan modal 20.000 rupiah. Sementara vendor mahal pilihanmu malah menyuruh kita buang uang 50 juta. Di perusahaan ini, saya menghargai kompetensi, bukan penampilan." Kirana mengabaikan Raka yang terdiam kaku dengan wajah merah padam karena malu. Dia membuka map hitam di meja dan menyodorkannya ke hadapan Bayu. "Mas Bayu, ini adalah draft kontrak kerjasama eksklusif. Saya ingin CV Adem Ayem milik Mas Bayu menjadi penanggung jawab tunggal untuk perawatan seluruh unit pendingin di kantor pusat, pabrik di Bantul, dan 3 showroom cabang kami. Saya tidak percaya lagi sama vendor lama." Mata Bayu terbelalak. Dia membaca angka nominal kontrak yang tertera di sana. Angka itu cukup untuk membiayai pengobatan ibunya selama setahun penuh dan merenovasi rumah mereka yang sering bocor. Tangannya gemetar saat memegang pulpen. Ini adalah rezeki nomplok yang tidak pernah dia bayangkan dalam mimpi terliarnya. Saya tidak tahu harus bilang apa, Bu. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Saya janji akan kerja sungguh-sungguh," ucap Bayu dengan suara parau karena haru. Namun, Raka tidak mau kalah begitu saja. Rasa cemburu dan egonya terluka parah. Dia berjalan mendekati Bayu, menepuk bahu pemuda itu dengan keras, seolah sedang membersihkan debu imajiner. "Oke, kalau itu keputusan Bu Bos. Tapi ingat satu hal, Mas Tukang," bisik Raka dengan senyum licik. "Mulai besok kalau kerja di sini, kamu lewat pintu belakang ya. Lewat loading dock, tempat keluar masuk barang dan sampah. Jangan lewat lobi depan. Nanti lantai lobi kotor kena sepatu bututmu itu. Citra perusahaan itu penting." Bayu mengangguk patuh. "Baik, Pak. Saya mengerti." Saat Bayu hendak beranjak pergi, Kirana berdiri. Dia berjalan memutari mejanya, menghampiri Bayu, dan menahan langkah pemuda itu. Di tangannya, Kirana memegang sebuah kartu akses berwarna emas dengan tali lanyard bertuliskan, Larasati Furnitur. "Mas Bayu, tunggu," kata Kirana sambil mengalungkan tali itu langsung ke leher Bayu. Jarak mereka kembali dekat, membuat Raka yang melihatnya mengepalkan tangan menahan amarah. "Ini kartu akses all area. Kartu ini levelnya setara dengan direktur. Mas Bayu bebas lewat pintu mana saja yang Mas mau, termasuk lobi utama dan lift khusus VIP. Tidak ada yang boleh melarang, termasuk Pak Raka. Di sini, kamu bukan cuma tukang, kamu mitra penyelamat saya." Bayu terpaku memegang kartu emas di dadanya. Dia menatap Kirana, dan untuk sesaat, dia melihat bukan seorang bos yang angkuh, melainkan seorang wanita yang sedang membelanya di depan dunia. Raka mendengus kesal dan membanting pintu keluar. Sementara di ruangan itu, benih-benih perasaan yang lebih dari sekadar rekan kerja mulai tumbuh subur di antara dinginnya AC dan hangatnya pembelaan Kirana. Waktu menunjukkan pukul 8 malam,
namun lampu di lantai pimpinan Larasati Furnitur masih menyala terang. Gedung perkantoran yang biasanya riuh dengan aktivitas karyawan kini telah sunyi senyap, menyisakan suara dengungan halus dari mesin pendingin udara dan bunyi ketikan keyboard yang berirama cepat. Kirana masih terjebak di sana, menenggelamkan dirinya dalam tumpukan laporan bulanan yang harus selesai besok pagi. Di tengah keseriusan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang cukup keras. Bukan dari langit yang mendung, melainkan dari perut Kirana. Cacing-cacing di perutnya mulai berdemo menuntut hak. Kirana meringis memegangi perutnya yang perih. Dia baru sadar belum makan siang karena rapat maraton tadi. Dengan langkah gontai, dia berjalan menuju pantry kantor, berharap menemukan sisa camilan atau roti. Namun nihil, lemari penyimpanan makanan kosong melompong. Kantin kantor sudah tutup sejak sore, dan layanan pesan antar makanan sedang mengalami gangguan aplikasi karena hujan deras di luar sana. Saat Kirana hendak kembali ke ruangannya dengan wajah masa menahan lapar, dia melihat sosok bayangan di ujung lorong dekat ruang server. Itu Bayu. Pemuda itu masih di sana, berdiri di atas tangga lipatnya, sedang melakukan pengecekan rutin pada unit AC lorong agar tidak terjadi kebocoran seperti di showroom waktu itu. Bayu menoleh saat mendengar langkah kaki Kirana. Dia melihat wajah pucat bosnya yang memegangi perut. Dengan insting yang peka, Bayu turun dari tangga dan menyapa dengan sopan. "Bu Kirana belum pulang? Kelihatan pucat sekali, Bu." "Sakit?" tanya Bayu khawatir. Kirana menggeleng lemah, gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kalau dia kelaparan. "Tidak, saya cuma sedikit pusing. Kamu sendiri kenapa belum pulang?" "Nanggung, Bu. Sedikit lagi selesai." "Oh iya, Ibu sudah makan? Maaf kalau lancang, tadi saya beli 2 bungkus nasi kucing di angkringan depan buat bekal makan malam. Tapi sepertinya saya cuma kuat makan 1. Kalau Ibu tidak keberatan, dan tidak jijik ini masih hangat kok, Bu." Bayu menyodorkan bungkusan kertas koran dan daun pisang yang sederhana. Aromanya menyeruak keluar, aroma nasi hangat bercampur sambal teri yang menggugah selera. Pertahanan Kirana runtuh seketika. Rasa lapar mengalahkan segalanya, termasuk gengsi status sosialnya. "Ya sudah, sini saya coba. Daripada saya pingsan," ucap Kirana sambil menerima bungkusan itu. Mereka akhirnya duduk berdua di kursi panjang ruang tunggu tamu yang sepi. Pemandangan yang sangat kontras. Seorang CEO dengan pakaian bermerek duduk bersila kaki menikmati nasi bungkus seharga Rp3.000 bersama teknisinya yang berbau matahari. Kirana membuka bungkusannya ragu-ragu. Isinya hanya nasi sekepal, sedikit oseng tempe, dan sambal teri yang merah menyala. Suapan pertama masuk ke mulut Kirana. Matanya terbelalak. "Enak," gumamnya pelan. Ternyata kesederhanaan rasa itu justru yang dirindukan lidahnya yang bosan dengan makanan restoran mewah. Namun, di suapan ketiga, petaka terjadi. Kirana tidak sengaja mengunyah cabai rawit utuh yang tersembunyi di balik teri. Wajah Kirana langsung merah padam. Rasa pedas meledak di mulutnya, membakar lidah dan tenggorokannya. Dia terbatuk-batuk hebat, matanya berair. "Air." Desis Kirana sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan mulutnya. Dia meraih gelas di meja, tapi kosong. Dispenser air ada di ujung lorong yang jauh. Bayu panik melihat bosnya kepedasan sampai menangis. Tanpa berpikir panjang, dia menyambar botol minum tumbler plastik miliknya sendiri yang ada di samping tas kerjanya. "Minum ini dulu, Bu. Cepat," seru Bayu panik. Kirana menyambar botol itu dan langsung meneguk isinya dengan rakus sampai habis setengah. Rasa dingin air membasuh rasa terbakar di lidahnya. Dia menghela napas lega, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan napas yang masih memburu. Setelah tenang, keheningan canggung melanda mereka. Kirana menatap botol di tangannya. Botol plastik biasa yang sudah banyak goresan. Lalu dia sadar, dia baru saja minum langsung dari mulut botol yang sama yang dipakai Bayu. Bibirnya baru saja menyentuh tempat yang sama dengan bibir Bayu. Wajah Kirana yang tadi merah karena pedas, kini semakin merah karena malu. Dia menoleh pelan ke arah Bayu. Pemuda itu juga tampak salah tingkah. Menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menyadari dia baru saja melakukan indirect kiss atau ciuman tidak langsung dengan bosnya. Maaf, Bu. Tadi darurat. Saya tidak bermaksud tidak sopan," ucap Bayu gugup,
tidak berani menatap mata Kirana. Kirana terdiam sejenak, lalu sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang manis. Senyum yang jarang sekali terlihat di kantor. Dia mengembalikan botol itu ke Bayu dengan lembut. Tidak apa-apa, Mas Bayu. Justru terima kasih. Kalau tidak ada air bekas kamu ini, mungkin saya sudah pingsan kepedasan. Ternyata nasi kucing itu enak ya, walau pedasnya jahat, kata Kirana pelan. Malam itu, di bawah dinginnya AC kantor yang bekerja sempurna, hati mereka justru terasa menghangat. Sekat tebal antara bos dan bawahan perlahan mulai terkikis oleh sebungkus nasi kucing dan sebuah botol air minum yang dibagi berdua. Di balik setiap kisah manis yang baru saja bersemi, seringkali tersembunyi duri tajam yang siap melukai kapan saja. Malam itu, kehangatan yang tercipta antara Kirana dan Bayu di ruang tunggu ternyata tidak luput dari pengawasan sepasang mata yang terbakar oleh api cemburu. Raka, sang general manager yang seharusnya sudah pulang sejak sore, ternyata masih berkeliaran di gedung itu. Dari balik celah pintu ruangannya yang gelap, dia menyaksikan segalanya. Dia melihat bagaimana Kirana, wanita yang selama ini dikejarnya mati-matian namun tak pernah bisa digapainya, justru tertawa lepas dan berbagi makanan murahan dengan seorang tukang servis miskin. Darah Raka mendidih. Harga dirinya sebagai pria sukses dan berpendidikan tinggi serasa diinjak-injak. Dia tidak bisa membiarkan benih cinta itu tumbuh lebih subur. Dia harus memotongnya sampai ke akar, sekarang juga. Setelah memastikan Kirana pulang dan Bayu membereskan peralatannya untuk pergi, Raka keluar dari persembunyiannya. Langkah kakinya terdengar berat memecah kesunyian koridor kantor yang remang-remang. Tujuannya satu, ruang server utama. Jantung dari seluruh operasi digital Larasati Furnitur. Ruangan ini adalah area paling vital, tempat penyimpanan data transaksi, desain produk, hingga kontak klien internasional. Dan yang paling penting, ruangan ini sangat bergantung pada kestabilan suhu yang dijaga oleh sistem pendingin udara yang baru saja dirawat oleh Bayu. Raka menempelkan kartu aksesnya. Pintu besi tebal itu terbuka dengan bunyi bip pelan. Hawa dingin menusuk tulang langsung menyambutnya. Di dalam sana, deretan rak server berkedip-kedip sibuk, diiringi dengungan konstan dari unit AC presisi yang menempel di dinding. Raka tersenyum licik. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia bukan teknisi, tapi dia tahu cara merusak sesuatu agar terlihat seperti kecelakaan akibat kelalaian. Dia berjalan menuju unit pendingin udara di sudut ruangan. Matanya liar mencari celah. Dia melihat sebuah kain perca bekas lab yang tertinggal di atas kotak panel listrik, mungkin milik cleaning service yang lupa membawanya. Raka menyambar kain itu. Dengan hati-hati namun penuh niat jahat, Raka membuka paksa penutup filter udara samping yang tidak terkunci rapat. Dia menjejalkan kain perca itu jauh ke dalam saluran hisap kompresor. Tujuannya sederhana namun mematikan, menyumbat aliran udara. Dengan sumbatan ini, mesin akan bekerja 2 kali lebih keras untuk menarik udara, menyebabkan kompresor mengalami overheat atau panas berlebih secara perlahan. Ini adalah bom waktu. Mesin tidak akan rusak seketika, tapi akan meledak atau mati total saat beban kerja sedang tinggi-tingginya besok pagi. Belum puas sampai di situ, Raka mengambil sebuah kunci Inggris kecil dari saku jasnya, alat yang sengaja dia ambil dari gudang perkakas tadi. Dia melonggarkan sedikit baut pada pipa freon bertekanan tinggi. Tidak sampai lepas, hanya cukup longgar agar gas freon bocor perlahan-lahan, mendesis halus seperti ular berbisa yang siap mematuk. Saat hendak menutup kembali casing mesin, mata Raka menangkap sebuah benda berkilau di lantai, terselip di bawah rak kabel. Itu adalah sebuah obeng bergagang oranye dengan inisial huruf B, yang diukir kasar pada gagangnya. Milik Bayu. Rupanya pemuda itu sempat bekerja di sini tadi sore, dan tanpa sengaja menjatuhkan salah satu alatnya. Senyum Raka melebar, berubah menjadi seringai kemenangan yang mengerikan. Ini adalah potongan puzzle terakhir yang dia butuhkan untuk menghancurkan karir Bayu selamanya. Raka mengambil obeng itu, lalu meletakkannya dengan sengaja di atas unit mesin yang baru saja dia sabotase. Dia menaruhnya di posisi yang sangat strategis, seolah-olah teknisi yang terakhir bekerja di sana lupa membereskan alatnya dan bekerja dengan ceroboh. "Maafkan aku, Mas Tukang," bisik Raka pada kesunyian ruangan itu, suaranya penuh racun. "Besok pagi, saat server ini meledak kepanasan dan data perusahaan hancur, namamu yang akan hancur duluan."
Kirana tidak akan pernah memaafkan kecerobohan yang merugikan miliaran rupiah. Raka melangkah keluar dari ruang server, menutup pintu rapat-rapat, dan meninggalkan gedung itu dengan perasaan puas. Dia tidak menyadari bahwa di sudut plafon yang gelap, sebuah mata kamera CCTV kecil berkedip merah dalam diam, merekam bayang-bayang kejahatan yang baru saja terjadi. Namun untuk malam ini, kejahatan sepertinya sedang berada di atas angin, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan mimpi-mimpi sederhana yang baru saja dirajut. Pagi yang cerah di Yogyakarta seketika berubah menjadi neraka bagi seisi kantor Larasati Furnitur. Belum sempat para karyawan menyeruput kopi pagi mereka, alarm tanda bahaya di gedung itu meraung-raung memekakan telinga. Lampu indikator darurat berkedip merah di setiap lorong. Bau hangus karet terbakar menyengat hidung, memicu kepanikan massal. Sumber kekacauan itu berasal dari ruang server utama. Kirana berlari keluar dari ruangannya dengan wajah panik, diikuti oleh Raka yang berpura-pura kaget. Saat pintu ruang server dibuka paksa, gelombang hawa panas langsung menyembur keluar seperti uap kawah gunung berapi. Asap tipis mengepul dari balik rak-rak penyimpanan data. Sistem pendingin udara mati total, dan suhu ruangan melonjak drastis hingga titik yang bisa melelehkan komponen elektronik. Cepat bawa pemadam api ringan. Matikan saklar induk, teriak Raka sok heroik. Dia menerobos masuk ke dalam kepulan asap, menuju unit AC yang sudah ia sabotase semalam. Tak lama kemudian, Raka keluar sambil menjinjing dua benda yang membuat jantung Kirana berhenti berdetak. Gumpalan kain percah hangus dan sebuah obeng bergagang oranye dengan inisial B. Raka melemparkan benda-benda itu ke lantai lobi, tepat di depan kaki Kirana dan di hadapan seluruh karyawan yang berkumpul ketakutan. "Lihat ini, Bu Direktur. Lihat hasil kerja tukang kesayangan Ibu," teriak Raka lantang, jarinya menunjuk lurus ke arah Bayu yang baru saja datang lewat pintu depan, masih belum mengerti apa yang terjadi. Gara-gara kecerobohannya meninggalkan kain lap di dalam mesin dan obeng di atas kipas, kompresor meledak. Data penjualan bulan ini hangus. Hilang semua. Semua mata tertuju pada Bayu. Tatapan mereka yang dulu mulai hormat, kini berubah menjadi tatapan jijik dan marah. Bayu tertegun. Dia melihat obeng miliknya tergeletak di sana. Dia maju selangkah, hendak mengambilnya. Itu memang obeng saya yang hilang kemarin. Tapi saya tidak pernah menaruh kain di dalam mesin. Saya kerjanya rapi, Bu. Ibu tahu itu, sanggah Bayu. Suaranya bergetar namun matanya menatap tajam ke arah Kirana, mencari setitik kepercayaan di sana. Kirana berdiri mematung. Hatinya berkecamuk hebat. Logikanya mengatakan bukti fisik di depannya sangat kuat. Obeng itu jelas milik Bayu. Kerusakan itu nyata. Tekanan dari puluhan pasang mata karyawan yang marah menuntut ketegasan seorang pemimpin. Di sisi lain, hatinya menjerit bahwa pemuda yang makan nasi kucing bersamanya semalam tidak mungkin seceroboh ini. Namun, sebagai CEO, dia tidak boleh memimpin dengan perasaan. Dengan napas berat dan mata yang mulai berkaca-kaca, Kirana menatap Bayu. Pandangannya bukan lagi pandangan hangat, melainkan pandangan kecewa seorang atasan yang merasa dikhianati. "Mas Bayu," suara Kirana terdengar lirih namun tegas, membelah keheningan lobi. "Bukti ini tidak bisa disangkal. Kelalaian kamu sudah merugikan perusahaan miliaran rupiah. Keamanan data adalah nyawa bisnis ini, dan kamu baru saja membunuhnya." Kirana memejamkan matanya sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, "Mulai detik ini, kontrak kerja sama kita putus. Kembalikan kartu akses itu. Dan tolong, tinggalkan tempat ini sebelum saya panggil keamanan." Hening. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di siang bolong. Raka tersenyum puas di balik punggung Kirana. Bayu menatap Kirana lama, sangat lama. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada permohonan mengibah. Dia perlahan melepaskan kartu akses emas dari lehernya, benda yang kemarin diberikan dengan penuh kebanggaan, dan meletakkannya perlahan di meja resepsionis. "Saya kira Ibu bisa melihat mana yang tulus dan mana yang palsu. Ternyata saya salah," ucap Bayu pelan, namun cukup keras untuk didengar Kirana. "Saya terima keputusan ini, Bu. Tapi demi Tuhan, saya tidak melakukannya. Gusti Allah mboten sar, Tuhan tidak tidur. Suatu saat kebenaran pasti akan terungkap." Bayu memungut tas kerjanya, berbalik badan,
dan berjalan keluar gedung tanpa menoleh lagi. Punggungnya tegak, meski hatinya hancur lebur. Dia pergi membawa harga dirinya yang terluka, meninggalkan Kirana yang kini meneteskan air mata dalam diam, merasa baru saja membuang satu-satunya orang yang tulus padanya demi sebuah kebohongan yang tertata rapi. 1 minggu telah berlalu sejak Bayu melangkah pergi meninggalkan lobi Larasati Furnitur, namun rasanya seperti 1 abad bagi Kirana. Suasana kantor yang biasanya dinamis kini terasa suram dan kaku, seolah nyawanya ikut hilang bersamaan dengan perginya pemuda itu. Hujan deras yang mengguyur Yogyakarta tanpa henti selama 3 hari terakhir, seakan mewakili suasana hati sang pimpinan yang mendung. Di ruang kerjanya yang luas, Kirana duduk termenung menatap jendela kaca yang buram oleh embun. Di mejanya, menumpuk dokumen persetujuan vendor baru yang diajukan oleh Raka. Raka dengan cepat mengganti posisi Bayu dengan sebuah perusahaan jasa perawatan gedung ternama dari Jakarta yang biayanya 5 kali lipat lebih mahal. Namun, harga mahal ternyata tidak menjamin kenyamanan. Teknisi-teknisi baru yang datang berseragam rapi itu bekerja seperti robot. Mereka datang, mengecek mesin sebentar, menyemprotkan pewangi ruangan yang menyengat, lalu pergi menagih bayaran. Tidak ada lagi ketelitian membersihkan debu dengan sikat gigi, tidak ada lagi inisiatif merapikan pot bunga, dan yang paling terasa, tidak ada lagi sapaan hangat yang tulus di pagi hari. AC di ruangan Kirana memang menyala, namun rasanya berbeda. Udaranya terasa kering dan menusuk kulit, bukan sejuk yang nyaman seperti sentuhan tangan Bayu. Bunyi kompresornya pun terdengar sedikit kasar, sebuah detail kecil yang dulu tidak pernah Kirana sadari, namun kini begitu mengganggunya. Tanpa sadar, Kirana telah terbiasa dengan standar kesempurnaan yang ditetapkan oleh Bayu. Kirana menghela napas panjang, matanya beralih ke sudut meja kerjanya. Di sana, tersembunyi di balik bingkai foto, berdiri sebuah botol minum tumbler plastik berwarna biru kusam. Botol itu milik Bayu yang tertinggal saat insiden nasi kucing malam itu. Benda murahan yang penuh goresan itu, kini menjadi benda paling berharga di ruangan mewah tersebut. Kirana meraih botol itu, menggenggamnya erat. Dinginnya plastik botol itu seolah menghantarkan kembali kenangan saat mereka tertawa bersama menahan pedas. "Bu Kirana?" Suara Raka tiba-tiba memecah lamunan, membuat Kirana tersentak dan buru-buru menyembunyikan botol itu ke dalam laci. Raka masuk dengan senyum lebar yang dibuat-buat, membawa sebuah bungkusan makanan mewah dari restoran Jepang terkenal. "Makan siang dulu, Kirana. Aku belikan sushi salmon premium kesukaanmu. Lupakan soal si tukang AC itu, lihat kan, vendor baru pilihanku jauh lebih profesional. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi orang kampungan berkeliaran di lobi VIP." Kirana menatap bungkusan sushi mahal itu dengan tatapan kosong. Dulu, makanan seperti itu adalah standar hidupnya. Tapi hari ini, melihat sushi itu justru membuatnya mual. Pikirannya melayang pada sebungkus nasi kucing seharga Rp3.000 yang dibungkus kertas koran dan daun pisang. Makanan sederhana yang dimakan dengan hati gembira ternyata jauh lebih nikmat daripada makanan mewah yang disuguhkan dengan penuh kepalsuan. "Aku tidak lapar, Raka. Bawa keluar saja," tolak Kirana dingin tanpa menatap wajah Raka. "Tapi Kirana, kamu belum makan dari pagi. Jangan siksa dirimu cuma gara-gara merasa bersalah sama penipu itu," desak Raka, mencoba mendekat dan memegang bahu Kirana. Kirana menepis tangan Raka kasar. Aroma parfum mahal Raka yang menyengat tiba-tiba membuatnya pusing. Dia merindukan aroma sabun mandi batangan dan wangi hujan yang selalu melekat pada Bayu. "Keluar, Raka. Aku mau sendiri," bentak Kirana, suaranya bergetar menahan emosi yang meluap. Raka terdiam, wajahnya masa menahan marah, namun dia akhirnya berbalik dan keluar membanting pintu. Sepeninggal Raka, pertahanan Kirana runtuh. Dia kembali membuka laci, mengeluarkan botol biru itu, dan menempelkannya ke dahinya yang panas. Air mata perlahan menetes membasahi pipinya. "Kamu benar, Bayu," bisik Kirana pada kesunyian ruangan. Ternyata AC sedingin apapun tidak bisa mendinginkan hati yang gelisah. Aku kangen kamu." Siang itu, sang ratu bisnis menyadari sebuah kebenaran pahit. Dia tidak hanya kehilangan seorang teknisi andalan. Dia telah kehilangan satu-satunya orang yang berani melihatnya sebagai manusia biasa, bukan sebagai mesin pencetak uang.
Dan rasa kehilangan itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan data perusahaan manapun. Kebenaran itu ibarat bangkai yang disembunyikan. Sedalam apapun dikubur, baunya pasti akan tercium juga. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat dan menyisakan semburat jingga di langit Yogyakarta, pintu ruangan Kirana diketuk pelan. Bukan oleh sekretarisnya, bukan pula oleh Raka, melainkan oleh Pak Slamet, kepala satpam yang sudah mengabdi di perusahaan itu sejak zaman mendiang ayah Kirana. Pria tua itu masuk dengan topi dinas yang diremas-remas di tangan, wajahnya tampak gurat keraguan yang dalam. "Ngapunten, Bu Kirana. Maaf saya lancang masuk," ucap Pak Slamet dengan suara bergetar. "Tapi hati saya tidak tenang kalau tidak menyampaikan ini. Semalaman saya tidak bisa tidur memikirkan nasib Mas Bayu." Kirana mengerutkan kening, menegakkan punggungnya. "Ada apa, Pak Slamet? Bicara saja." Pak Slamet maju selangkah, meletakkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam di atas meja kaca yang mengkilap. "Ibu tahu CCTV koridor server mati saat kejadian itu. Laporannya bilang rusak tersambar petir. Tapi Pak Raka lupa satu hal, Bu. Ada CCTV cadangan di area parkir belakang yang menyorot langsung ke jendela ventilasi ruang server. Kamera itu tersembunyi di balik pohon mangga, jadi jarang ada yang tahu." Jantung Kirana berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, dia menancapkan benda kecil itu ke laptopnya. Sebuah video rekaman hitam putih muncul di layar. Waktu menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Suasana parkiran sepi. Tiba-tiba, jendela ventilasi ruang server terbuka dari dalam. Sesosok tubuh pria yang sangat dikenal Kirana keluar dengan susah payah dari sana. Pria itu menoleh ke kanan dan kiri memastikan situasi aman. Wajahnya tertangkap jelas oleh kamera, diterangi lampu taman. Itu Raka. Dia terlihat membersihkan jasnya yang kotor terkena debu ventilasi, lalu menyeringai licik sebelum menghilang ke arah parkiran mobil. Darah Kirana mendidih sampai ke ubun-ubun. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Jadi selama ini, dia telah memecat orang yang tidak bersalah dan justru memelihara ular berbisa di dalam rumahnya sendiri. Rasa bersalah yang amat sangat menghantam dadanya, membuatnya sesak napas. "Terima kasih, Pak Slamet. Bapak boleh keluar. Tolong panggilkan tim legal sekarang juga," perintah Kirana dengan suara dingin yang menakutkan. Setelah Pak Slamet pergi, Kirana tidak bisa duduk diam. Dia butuh udara. Kakinya membawanya melangkah tanpa sadar menuju ruang panel di lantai paling atas, tempat favorit Bayu saat istirahat dulu. Ruangan itu sepi, hanya ada deru mesin yang bising. Di sudut ruangan, di atas tumpukan kardus bekas, mata Kirana menangkap sebuah buku tulis kecil bersampul coklat yang lusuh. Kirana memungutnya. Itu buku catatan Bayu yang tertinggal. Dia membukanya perlahan. Halaman demi halaman berisi sketsa teknik yang rumit namun digambar dengan rapi. Gambar diagram kelistrikan, rumus hitungan beban termal, dan sketsa desain baling-baling kipas. Namun, yang membuat air mata Kirana akhirnya tumpah bukanlah gambar-gambar teknik itu. Di halaman terakhir, terdapat sebuah sketsa wajah. Sketsa wajah Kirana yang sedang tersenyum, senyum yang tulus saat makan nasi kucing waktu itu. Di bawahnya, tertulis catatan tangan dengan tulisan tegak bersambung yang rapi. Proyek khusus, desain filter udara anti-alergi. Catatan, Bu Bos alergi debu parah. Harus buat filter dari serat alami biar beliau tidak bersin-bersin lagi saat kerja. Kalau Bu Bos sehat, senyumnya bisa keluar terus. Senyumnya mahal, lebih mahal dari AC 5 PK. Kirana merosot duduk di lantai beton yang dingin. Dia mendekap buku itu ke dadanya, menangis terseduh-seduh. Bayu tidak hanya memperbaiki mesin, dia diam-diam merancang kenyamanan untuk Kirana dengan begitu detail. Dan Kirana membalas ketulusan itu dengan tuduhan keji. Hari itu, di tengah bisingnya mesin ruang panel, Kirana berjanji pada dirinya sendiri. Dia akan menyeret Raka ke penjara, dan setelah itu, dia akan melakukan apapun, menempuh jarak sejauh apapun, untuk menemukan Bayu dan memohon ampunan di kakinya. Tidak ada waktu untuk menangis lebih lama. Air mata penyesalan itu segera dihapus kasar oleh Kirana, digantikan oleh sorot mata tajam penuh tekad yang selama ini menjadi ciri khasnya sebagai pemimpin perusahaan. Tindakan pertama yang diambilnya sangat cepat dan mematikan. Sore itu juga,
Kirana menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada pihak berwajib. Raka diseret keluar dari kantor dengan tangan terborgol di depan seluruh karyawan yang menonton dengan wajah syok. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi parfum mahal, yang tersisa hanya wajah pucat seorang pengecut yang karirnya tamat di tangan keserakahannya sendiri. Namun, memenjarakan Raka hanyalah permulaan. Misi sesungguhnya baru saja dimulai. Kirana membongkar arsip kontrak vendor di ruang administrasi, mencari secari kertas lusuh yang berisi biodata Bayu. Jarinya berhenti pada sebuah alamat di sudut kertas, Dusun Ngelanggeran Wetan, Gunung Kidul. Jaraknya puluhan kilometer dari pusat kota, melewati jalur perbukitan yang terkenal terjal. Tanpa mempedulikan langit yang mulai gelap dan awan mendung yang menggantung berat, Kirana menyambar kunci mobil sedan mewahnya. Dia menolak tawaran supir pribadinya. Perjalanan ini bersifat personal, sebuah ziarah penebusan dosa yang harus dilakukannya sendiri. Mobil sedan hitam mengkilap itu melaju kencang meninggalkan kenyamanan aspal mulus kota Yogyakarta, membelah jalanan-jalan Wonosari yang mulai padat. Saat roda mobil mulai menanjak memasuki kawasan Bukit Bintang, lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana terlihat indah. Namun hati Kirana terlalu kalut untuk menikmatinya. Pikirannya hanya dipenuhi satu pertanyaan. Apakah Bayu mau memaafkannya? Atau, apakah dia sudah terlambat? Semakin jauh mobil melaju ke arah pegunungan, medan jalan semakin menantang. Jalan aspal yang lebar perlahan berganti menjadi jalan cor semen yang sempit dan berkelok tajam. GPS di ponsel Kirana mulai kehilangan sinyal, memaksanya berkali-kali memutar balik karena tersesat di antara hutan jati yang gelap. Mobil sedannya yang ceper, yang didesain untuk meluncur di jalan tol, kini harus merintih kesakitan saat bagian bawahnya bergesekan dengan batu-batu kapur yang tajam di jalan desa yang rusak. Kirana tidak peduli. Dia mencengkeram setir dengan erat, menembus kabut tipis yang mulai turun. Setelah hampir 2 jam tersesat dan bertanya pada penduduk lokal dengan bahasa Jawa yang kaku, Kirana akhirnya tiba di sebuah rumah limasan tua yang berdiri menyendiri di pinggir tebing. Rumah itu jauh dari kata mewah. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah bolong di beberapa tempat, lantainya masih berupa tanah liat yang dipadatkan. Tidak ada pagar besi tinggi, hanya deretan tanaman singkong sebagai pembatas. Kirana mematikan mesin mobilnya. Keheningan desa malam itu terasa mencekam, hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik daun jati tertiup angin. Dengan lutut gemetar, Kirana melangkah turun. Sepatu hak tingginya langsung menancap ke tanah basah, mengotori kemewahan yang melekat di kakinya. Dia mengetuk pintu kayu yang rapuh itu pelan. "Assalamualaikum. Mas Bayu?" panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Rumah itu gelap gulita, seolah tidak berpenghuni. Seorang tetangga tua yang kebetulan lewat membawa obor, menyapa Kirana dengan ramah namun curiga. "Ngapunten, Mbak. Mencari Nak Bayu nggih? Orangnya tidak ada di rumah." Sejak ibunya sembuh, Nak Bayu sering tidur di gubuk ladang jagung di bawah sana, menjaga tanaman dari hama babi hutan. "Kasihan," katanya dia sedang menenangkan diri karena habis dipecat dari kota. Ucap tetangga itu dalam bahasa Jawa halus. Mendengar itu, hati Kirana seperti diremas. Bayu tidak hanya kehilangan pekerjaan, dia bahkan mengasingkan diri ke tengah hutan. Tanpa pikir panjang, Kirana meminta petunjuk arah ke ladang tersebut. Dia tidak akan pulang sebelum bertemu. Dia akan mengejar Bayu, bahkan jika harus berjalan kaki menembus pematang sawah yang gelap gulita sekalipun. Malam ini, sang ratu turun dari singgasananya untuk menjemput pangeran yang telah dia buang. Berbekal cahaya senter dari ponselnya yang baterainya tinggal separuh, Kirana nekat menuruni jalan setapak yang curam menuju area perladangan. Angin malam di pegunungan Ngelanggeran berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, jauh lebih dingin daripada suhu AC kantornya yang paling rendah sekalipun. Suara jangkrik dan serangga malam bersahut-sahutan, menciptakan orkestra alam yang justru membuat nyali Kirana semakin menciut. Namun, bayangan wajah Bayu yang terluka di lobi kantor waktu itu memaksanya untuk terus melangkah. Medan yang dilaluinya sungguh tidak bersahabat bagi seorang wanita kota. Tanah merah yang basah sisa hujan kemarin membuat jalanan menjadi licin seperti bubur. Berkali-kali sepatu hak tinggi berharga jutaan rupiah milik Kirana terperosok ke dalam lumpur pekat. Pada langkah kesekian, hak sepatu sebelah kanannya patah. Kirana terhuyung dan jatuh berlutut.
Rok kerjanya yang rapi kini kotor oleh tanah. Dengan napas terengah-engah dan air mata frustrasi yang bercampur keringat, dia melepas kedua sepatunya dengan kasar dan melemparkannya ke semak-semak. Dia bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanan dengan telanjang kaki, membiarkan kulit halusnya bersentuhan langsung dengan kerikil dan tanah dingin. Di kejauhan, terlihat secercah cahaya kuning redup dari sebuah gubuk bambu reot di tengah hamparan tanaman jagung yang tinggi. Kirana mempercepat langkahnya, setengah berlari, hingga akhirnya dia sampai di depan gubuk itu. Di sana, duduk di atas lincak bambu, terlihat sosok Bayu. Dia hanya mengenakan kaos oblong lusuh dan sarung yang melilit pinggangnya, sedang melamun menatap kegelapan sambil menyesap kopi hitam. Saat mendengar suara ranting patah, Bayu menoleh tajam. Matanya membelalak lebar, seolah melihat hantu. Dia tidak percaya melihat mantan bosnya berdiri di sana dengan penampilan yang berantakan, kaki berlumpur, dan wajah sembab. "Bu Kirana?" Suara Bayu terdengar parau. "Sedang apa ibu di sini? Mau menuduh saya mencuri jagung sekarang? Atau mau memastikan saya benar-benar hancur?" Kalimat sinis itu menusuk hati Kirana, tapi dia tahu dia pantas mendapatkannya. Kirana melangkah mendekat, mengabaikan tatapan bermusuhan itu. "Saya datang untuk minta maaf, Mas Bayu. Raka sudah ditangkap polisi. Saya sudah melihat rekaman CCTV yang asli. Saya tahu kamu tidak bersalah. Saya bodoh karena lebih percaya pada orang lain daripada ketulusan kamu," ucap Kirana, suaranya bergetar hebat menahan tangis. Bayu membuang muka, menatap gelas kopinya yang mengepul. "Sudahlah, Bu. Nasi sudah jadi bubur. Harga diri saya sudah diinjak-injak di depan semua orang. Saya cuma orang kampung, Bu. Mungkin memang tempat saya di sini, bukan di gedung kaca itu. Ibu pulang saja, tidak pantas orang seperti ibu ada di tempat kotor ini." Mendengar pengusiran halus itu, pertahanan Kirana runtuh seketika. Dia tidak lagi peduli pada wibawanya. "Tidak. Saya tidak mau pulang kalau kamu tidak ikut," teriak Kirana histeris, air matanya tumpah deras membasahi pipi. Dia mencengkeram tiang bambu gubuk itu erat-erat. "Kamu tahu tidak, Mas? Sejak kamu pergi, kantor itu rasanya seperti neraka. AC-nya memang menyala, tapi udaranya sesak. Tidak ada yang mengerti saya seperti kamu mengerti lewat tulisan di buku itu. AC kantorku rusak semua, Mas, tidak ada yang bisa membetulkan. Dan yang paling parah, hatiku juga rusak. Hatiku rusak karena rasa bersalah dan rindu sama kamu." Keheningan menyelimuti ladang jagung itu. Hanya isak tangis Kirana yang terdengar pilu. Bayu tertegun. Dia menatap wanita di depannya, wanita yang rela menembus hutan malam hari, membuang gengsinya, dan mengotori kakinya demi menjemput seorang tukang servis. Perlahan, dinding es di hati Bayu mencair. Dia bangkit, turun dari gubuk, dan mendekati Kirana. Tanpa kata, dia melepas sarung yang melingkar di bahunya dan menyelimutkannya ke tubuh Kirana yang menggigil kedinginan. "Ibu ini nekat sekali," ucap Bayu pelan, nadanya kini lembut, tak ada lagi amarah. "Jangan menangis lagi, Bu, nanti jeleknya ketahuan." Kirana mendongak, menatap mata Bayu yang teduh. Di bawah sinar bulan yang samar, rekonsiliasi itu terjadi tanpa perlu banyak kata. Hanya dua hati yang saling menemukan kembali jalannya setelah tersesat dalam kesalahpahaman. Kembalinya Bayu ke gedung Larasati Furnitur membawa angin segar yang mengubah atmosfer kantor secara drastis. Dia tidak lagi masuk lewat pintu belakang sebagai teknisi panggilan, melainkan melangkah tegap melewati lobi utama dengan seragam kemeja rapi bertuliskan Head of Facility. Kirana tidak main-main dengan janjinya. Dia mengangkat Bayu menjadi kepala divisi yang bertanggung jawab atas seluruh fasilitas dan aset perusahaan. Meski jabatannya naik, sifat Bayu tetaplah Bayu yang rendah hati. Dia masih sering terlihat membawa obeng, mengecek sendiri keran air yang macet, atau menyapa satpam dan petugas kebersihan dengan akrab, membuat karismanya justru semakin bersinar di mata para karyawan wanita lainnya. Namun, ada pemandangan baru yang menjadi rahasia umum namun, tak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Hubungan antara sang CEO yang terkenal, dingin, dan kepala fasilitas yang hangat, ini mulai memasuki fase yang membuat siapa saja yang melihatnya akan tersenyum sendiri. Kirana yang dulu terkenal galak dan kaku, kini sering tertangkap basah sedang tersenyum menatap layar komputernya di pagi hari.
Bukan karena laporan saham yang naik, melainkan karena rutinitas pagi yang manis. Setiap pukul 7 pagi, sebelum Kirana datang, selalu ada satu kotak susu coklat dingin dan sebuah roti sobek isi keju di atas meja kerjanya. Di atas kotak susu itu, tertempel sticky note berwarna kuning cerah dengan tulisan tangan khas Bayu, "Jangan lupa sarapan, bos galak. Nanti kalau sakit mak, siapa yang mau marah-marah di rapat?" Kirana akan membaca pesan itu sambil mendengus pura-pura kesal, tapi pipinya merona merah. Dia akan menyimpan kertas kecil itu ke dalam laci rahasianya yang kini sudah penuh dengan koleksi pesan-pesan serupa, lalu meminum susu itu dengan perasaan berbunga-bunga. Puncak kegemasan hubungan, kucing dan tikus, ini terjadi saat rapat direksi bulanan. Suasana ruang rapat sangat tegang membahas target triwulan. Bayu duduk di ujung meja, dia mendengarkan presentasi. Kirana, yang duduk di kursi pimpinan, berusaha fokus, namun matanya terus teralihkan ke arah leher Bayu. Kerah kemeja belakang Bayu terlipat ke dalam, membuatnya terlihat kurang rapi. Kirana yang perfeksionis merasa gatal ingin membetulkannya, sekaligus gemas melihat ketidakpedulian Bayu pada penampilannya sendiri. Begitu rapat selesai dan semua direktur keluar, Kirana memberi kode mata pada Bayu untuk tetap tinggal. Atau lebih tepatnya, mengikutinya ke lift khusus eksekutif. Di dalam kotak besi yang bergerak naik itu, hanya ada mereka berdua. Pintu tertutup rapat, memisahkan mereka dari dunia luar. Tanpa kata, Kirana berbalik menghadap Bayu. Jarak mereka terkikis habis. Bayu mundur selangkah hingga punggungnya menempel ke dinding lift, matanya membulat kaget. "Ibu mau memecat saya lagi?" tanya Bayu polos, sedikit gugup karena wajah cantik bosnya begitu dekat. Kirana tidak menjawab. Dia mengulurkan kedua tangannya, melingkari leher Bayu. Jantung Bayu rasanya mau melompat keluar, mengira akan dipeluk. Ternyata, jari-jari lentik Kirana dengan cekatan merapikan kerah kemeja Bayu yang berantakan, meluruskannya dengan gerakan lembut yang penuh perhatian. Wangi parfum mewah Kirana menguar, bercampur dengan aroma sabun Bayu, menciptakan feromon cinta yang kental di udara sempit itu. "Kamu itu sekarang pejabat kantor, Mas. Penampilan harus dijaga. Masa kerah baju saja berantakan kayak anak SD?" omel Kirana pelan, matanya fokus pada kancing baju Bayu, tidak berani menatap mata pemuda itu. Bayu menahan napas, menunduk menatap wajah Kirana yang serius tapi salting. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum jahil. Dia memberanikan diri mendekatkan wajahnya ke telinga Kirana. "Siap, bos. Tapi ibu wangi banget hari ini. Bikin saya tidak fokus kerja," bisik Bayu dengan suara beratnya. Wajah Kirana seketika merah padam sampai ke telinga. Dia refleks memukul pelan dada bidang Bayu dengan kepalan tangannya, mencoba menutupi rasa malunya yang meledak. "Fokus kerja, Mas. Jangan gombal di lift," seru Kirana sambil buru-buru memencet tombol pintu terbuka saat lift sampai di lantai tujuannya. Dia melangkah keluar dengan cepat, meninggalkan Bayu yang tertawa kecil di dalam lift. Sebuah tawa bahagia dari seorang pria yang tahu bahwa hatinya telah berlabuh di tempat yang tepat. Malam minggu itu, Kirana membuat alasan yang cukup konyol namun tidak bisa ditolak oleh Bayu. Dengan dalih, survei lokasi, untuk rencana pembangunan villa peristirahatan direksi, Kirana memaksa Bayu menyetir mobil menuju kawasan Bukit Bintang di perbatasan Bantul dan Gunung Kidul. Padahal, semua orang tahu, jam 8 malam bukanlah waktu yang tepat untuk melihat tanah proyek, melainkan waktu yang sempurna untuk melihat hamparan jutaan lampu kota Yogyakarta yang berkelap-kelip indah dari ketinggian. Mereka duduk di salah satu warung sederhana di pinggir tebing. Bukan restoran bintang 5 dengan pelayan berdasi, melainkan warung kayu dengan kursi panjang yang menghadap langsung ke jurang pemandangan kota. Di hadapan mereka, 2 gelas wedang jahe gula batu mengepulkan asap hangat, menemani sepiring pisang goreng yang masih panas. Suasana di sana riuh rendah oleh suara pengamen jalanan dan tawa muda-mudi yang berpacaran. Namun bagi Kirana dan Bayu, dunia seolah menyusut hanya milik mereka berdua. Angin malam di Bukit Bintang berhembus cukup kencang, membawa hawa dingin pegunungan yang menusuk kulit. Kirana, yang mengenakan blus tipis modis, tanpa sadar menggosok-gosokkan kedua lengan atasnya, tubuhnya sedikit menggigil. Melihat itu, tanpa diminta dan tanpa banyak kata, Bayu melepaskan jaket denim kesayangannya yang sudah agak pudar warnanya.
Dia bangkit dan menyampirkan jaket hangat itu ke bahu Kirana dengan lembut. Aroma maskulin khas Bayu, campuran wangi sabun dan sedikit aroma tembakau samar, langsung menyelimuti Kirana, memberikan rasa aman yang tak terlukiskan. Pakai ini, Bu, nanti masuk angin. Ibu kan tidak biasa kena angin malam jahat begini, ucap Bayu sambil kembali duduk. Kirana menarik kerah jaket itu, menghirup aromanya dalam-dalam sambil tersenyum. Makanya, jangan panggil, Bu, terus kalau di luar kantor. Rasanya aku tua sekali. Panggil Kirana saja, atau yang lain. Bayu tersenyum kecut, menatap nanar ke arah lampu-lampu kota di bawah sana. Tiba-tiba wajahnya berubah serius, gurat keraguan muncul di dahinya. Saya tidak berani, Mbak. Lidah saya kaku, kata Bayu pelan, matanya tidak berani menatap Kirana. Mbak Kirana lihat lampu-lampu di bawah sana. Indah ya? Mbak Kirana itu seperti lampu-lampu itu, bersinar terang, ada di atas, dikagumi banyak orang. Sedangkan saya cuma tanah gelap yang jadi pijakannya. Kita ini beda dunia, Mbak. Saya takut kalau nanti saya cuma jadi noda di hidup Mbak yang sempurna. Hening sejenak. Suara pengamen yang menyanyikan lagu romantis sayup-sayup terdengar sebagai latar belakang. Kirana meletakkan gelas jahenya. Dia menatap sisi wajah Bayu yang keras namun rapuh. Dia tahu, inilah tembok terakhir yang harus diruntuhkannya. Rasa minder Bayu akan perbedaan status sosial mereka. Kirana menggeser duduknya sedikit lebih dekat. Mas Bayu, lihat aku, pintanya lembut namun tegas. Bayu menoleh. Mata mereka bertemu. Di bawah sorot lampu warung yang remang-remang, Kirana menatap manik mata hitam kelam milik Bayu dengan segala ketulusan yang dimilikinya. Kamu salah, ucap Kirana mantap. Aku memang punya segalanya. Uang, jabatan, perusahaan. Tapi sebelum ketemu kamu, hidupku itu panas. Mas, gerah. Tidak nyaman. Seperti ruangan tanpa ventilasi. Kamu datang bukan sebagai tanah gelap, tapi sebagai udara sejuk yang aku butuhkan untuk bernapas. Kirana memberanikan diri, tangannya yang halus perlahan meraih tangan Bayu yang kasar dan kapalan, tangan seorang pekerja keras. Dia menggenggamnya erat, menyalurkan kehangatan. Bayu terperanjat, menatap tautan tangan mereka dengan tak percaya. AC kantor yang rumit saja bisa kamu bikin nyaman dan dingin. Mas, lanjut Kirana, suaranya bergetar menahan haru. Masa depan aku nggak bisa kamu bikin nyaman juga? Aku nggak butuh pangeran berkuda putih. Aku butuhnya kamu. Teknisi hatiku. Mendengar pengakuan itu, pertahanan Bayu runtuh total. Rasa minder itu menguap, digantikan oleh keberanian seorang laki-laki yang dicintai. Dia membalas genggaman tangan Kirana, lebih erat, seolah berjanji tidak akan pernah melepaskannya lagi seumur hidup. Kalau begitu, Bayu menelan ludah, suaranya berat dan dalam. Izinkan saya melamar pekerjaan baru ya, Kirana. Bukan sebagai teknisi AC lagi, tapi sebagai teknisi masa depan kamu. Saya janji, garansinya seumur hidup. Kirana tertawa kecil, air mata bahagia menetes di sudut matanya. Tidak ada ciuman yang menggebu-gebu, hanya tatapan mata yang saling mengunci dan senyum malu-malu yang merekah. Di atas Bukit Bintang, disaksikan jutaan cahaya kota Yogyakarta, dua hati yang berbeda kasta itu akhirnya resmi menyatu dalam sebuah ikatan janji yang sederhana namun sakral. Mereka sudah jadian, dan malam itu terasa jauh lebih hangat dari sebelumnya. Cinta boleh saja bersemi indah di bawah gemerlap lampu kota, namun ujian sesungguhnya bagi sebuah hubungan di tanah Jawa seringkali terletak pada restu orang tua. Bagi Kirana dan Bayu, tembok penghalang itu bukanlah ayah Kirana yang sudah tiada, melainkan sosok wanita tua bersahaja yang tinggal di pelosok Gunung Kidul, ibu kandung Bayu. Simbok, begitu Bayu memanggilnya, adalah wanita desa Tulen yang memegang teguh adat dan kehormatan. Baginya, perbedaan kasta antara anaknya dan Kirana adalah jurang yang terlalu lebar untuk dilompati. Minggu pagi itu, mobil sedan Kirana kembali menapaki jalan berbatu menuju rumah Bayu. Namun kali ini, Kirana tidak datang dengan tangan kosong atau hati yang kalut. Dia membawa keranjang buah dan tekad baja. Dia mengenakan pakaian yang jauh lebih sopan, sebuah gamis sederhana berbahan katun, tanpa perhiasan mencolok, dan riasan wajah yang sangat tipis.
Dia ingin menunjukkan dirinya sebagai Kirana si wanita biasa, bukan Kirana sang CEO. Sesampainya di sana, suasana rumah tampak sepi. Bayu mengajak Kirana langsung menuju bagian belakang rumah, ke area dapur atau yang biasa disebut pawon. Di sanalah pusat kehidupan Simbok berada. Aroma kayu bakar yang hangus bercampur wangi bumbu dapur yang sedang ditumis menyambut kedatangan mereka. Di depan tungku tanah liat yang menyala merah atau lueng, duduklah Simbok di atas dingklik, kursi kayu kecil yang pendek, sedang sibuk memasak sayur lodeh untuk makan siang. Assalamualaikum, Embok. Bayu pulang, sapa Bayu pelan sambil mencium tangan ibunya Takzim. Simbok menoleh, wajahnya yang keriput namun teduh menatap Bayu, lalu beralih menatap Kirana dengan pandangan menyelidik. Tatapan itu tajam, seolah mampu menembus isi hati. Kirana merasakan lututnya lemas, lebih gugup daripada saat menghadapi audit pajak perusahaan. Namun, dia maju, menyalami tangan kasar wanita tua itu dan menciumnya dengan hormat. Ngapunten, Bu. Saya Kirana, teman calonnya Mas Bayu, ucap Kirana memberanikan diri. Bayu hendak mengambilkan kursi tamu yang layak untuk Kirana, tapi Kirana menolak halus. Tanpa ragu, dia menarik sebuah dingklik kosong di dekat tumpukan kayu bakar, lalu duduk di sana, sejajar dengan Simbok. Posisi duduk yang rendah ini menyimbolkan kerendahan hati yang dalam. Boleh saya bantu masak, Bu? Tanya Kirana lembut. Simbok diam sejenak, lalu menyodorkan sebakul bawang merah yang belum dikupas. Mata orang kota biasanya tidak kuat kena pedasnya bawang dan asap kayu. Enduk. Apa kamu sanggup? Itu adalah ujian pertama. Tanpa banyak bicara, Kirana mengambil pisau kecil. Tangannya yang biasa memegang pena mahal kini mulai mengupas kulit bawang satu persatu. Asap dari tungku mengepul pekat, membuat mata Kirana yang sensitif langsung berair. Pedihnya bukan main. Air matanya mengalir deras, merusak sedikit bedak di wajahnya. Namun, Kirana tidak berhenti. Dia menolak tawaran Bayu yang ingin menggantikannya. Selama hampir 1 jam, Kirana bergulat dengan bawang, meniup api menggunakan semprong bambu sampai pipinya kembung dan wajahnya cemong terkena abu hitam jelaga. Dia terbatuk-batuk, kepanasan, dan kotor. Tapi tidak ada satupun keluhan keluar dari bibirnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan boneka porselen yang hanya bisa dipajang di lemari kaca. Selesai memasak, Simbok mematikan api. Dia menatap Kirana yang kini penampilannya berantakan, mata merah, wajah coreng-moreng, dan keringat bercucuran. Bayu menatap cemas, takut ibunya akan marah melihat penampilan calon mantunya yang rusak. Namun, tangan keriput Simbok perlahan terulur. Bukan untuk menampar atau mengusir, melainkan untuk mengusap noda hitam di pipi Kirana dengan ujung selendangnya. Senyum Simbok merekah, tulus dan hangat. Cantik itu bukan yang kulitnya putih bersih dan takut kotor. Enduk, ucap Simbok lirih dengan bahasa Jawa halus. Tapi cantik itu yang mau duduk di dingklik, yang mau matanya pedih kena asap demi menyiapkan makan untuk keluarga. Simbok tidak butuh mantu kaya raya. Simbok butuh wanita tangguh yang bisa menemani anak Simbok saat susah maupun senang. Simbok kemudian menatap Bayu dan mengangguk mantap. Ibumu merestui, Le. Jaga dia baik-baik. Dia wanita mahal, bukan karena hartanya, tapi karena hatinya yang mau merendah. Tangis Kirana pecah seketika. Bukan karena pedihnya bawang, tapi karena haru yang membuncah. Dia memeluk lutut Simbok, merasakan penerimaan yang utuh. Di dapur sempit yang penuh asap itu, Kirana sadar dia telah memenangkan tender paling berharga dalam hidupnya. Sebuah keluarga yang tulus menerimanya apa adanya. 1 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang menghebohkan itu. Roda kehidupan terus berputar, membawa perubahan musim dari kemarau ke penghujan, namun suhu di dalam rumah tangga Kirana dan Bayu selalu terjaga dalam kehangatan yang stabil. Rumah mewah di kota baru yang dulunya terasa dingin, sepi, dan kaku bak museum, kini telah berubah total. Setiap sudut ruangan kini dipenuhi oleh mainan warna-warni yang berserakan, aroma bedak bayi yang lembut, dan suara tangisan serta tawa kecil yang menjadi musik terindah bagi penghuninya. Pagi itu, suasana di ruang tengah terlihat sedikit kacau namun penuh kebahagiaan. Kirana, yang sudah kembali aktif bekerja pasca cuti melahirkan, sedang sibuk mondar-mandir dengan ponsel menempel di telinga.
Dia mengenakan setelan blazer kerjanya yang rapi, namun tangan kirinya sibuk mengaduk bubur bayi di mangkuk kecil. Jiwa keibuannya dan jiwa kepemimpinannya sedang beradu kecepatan dengan waktu. Sementara itu, di sofa ruang tengah, Bayu duduk santai dengan gaya khasnya. Meski kini dia sudah menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan istrinya, kebiasaan lamanya sebagai teknisi tidak pernah hilang. Di lengan kirinya yang kekar, Bayu menggendong putra pertama mereka yang baru berusia 5 bulan, Banyu. Sementara tangan kanannya memegang remote AC, matanya terpaku pada layar digital di dinding, memastikan suhu ruangan berada tepat di angka 24 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 50%. Baginya, kenyamanan sang anak adalah proyek paling presisi yang tidak boleh gagal sedikit pun. Mas. Duh, ini klien dari Jepang sudah minta video call 5 menit lagi. Seru Kirana sedikit panik, menutup mikrofone ponselnya sejenak. Tolong itu stok popok Banyu di tas bayi habis. Kamu nanti mampir supermarket dulu ya sebelum ke pabrik. Bayu menoleh, menatap istrinya yang sedang ribet sendiri. Dia tersenyum tenang, senyum yang selalu bisa menurunkan tensi darah Kirana yang sedang naik. Siap, bos. Perintah dilaksanakan. Jawab Bayu dengan nada jenaka, menirukan gaya bawahan yang patuh. Sekalian nanti saya cek filter udara di kamar bayi, sepertinya sudah waktunya dibersihkan biar napas Banyu lega. Kirana menghentikan langkahnya sejenak. Dia menatap pemandangan di depannya, suami yang tampan dan anak yang sehat. Rasa syukur membuncah di dadanya, melenyapkan segala stres pekerjaan. Dia meletakkan ponsel dan mangkuk bubur, lalu berjalan mendekat. Kirana membungkuk, mencium pipi gembil anaknya, lalu beralih mencium kening suaminya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih ya, Mas. Kamu selalu bisa bikin aku tenang, bisik Kirana lembut. Itu sudah tugas saya, Bu. Mendinginkan suasana, balas Bayu sambil mengedipkan sebelah mata. Mereka pun berangkat kerja bersama. Bayu kini tidak lagi naik motor bebek tua yang suaranya cempreng. Sebuah mobil SUV gagah berwarna hitam terparkir di garasi. Namun, jika bagasi mobil itu dibuka, di samping tas laptop dan dokumen penting perusahaan, masih tersimpan rapi sebuah kotak peralatan tua berisi obeng, tang, dan tespen. Bayu tidak pernah malu membawanya. Kotak itu adalah pengingat dari mana dia berasal, dan bagaimana alat-alat sederhana itu pernah membawanya bertemu dengan cinta sejatinya. Saat mobil mereka melaju meninggalkan pekarangan rumah, menembus jalanan Yogyakarta yang mulai ramai, kita belajar satu hal penting. Bahwa cinta sejati itu tidak memandang dari mana asalmu, apa pekerjaanmu, atau seberapa tebal dompetmu. Cinta sejati adalah tentang menemukan seseorang yang bersedia memperbaiki apa yang rusak, merawat apa yang kusam, dan yang paling penting, seseorang yang paling paham cara mendinginkan hatimu di saat dunia sedang panas-panasnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah cinta Kirana dan Bayu dari awal hingga akhir di Ken Arok Productions. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah takut bermimpi dan mencintai dengan tulus. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita berkualitas lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam hangat dari kami, dan semoga hari kalian menyenangkan. 6 bulan setelah momen penuh haru di dapur Simbok, sebuah perhelatan akbar digelar di Yogyakarta. Namun, jangan bayangkan pesta pernikahan ini diadakan di ballroom hotel berbintang dengan lampu kristal gantung yang kaku. Kirana dan Bayu memilih jalan yang berbeda, sebuah jalan tengah yang menyatukan dua dunia mereka. Pernikahan itu digelar di halaman terbuka pabrik utama Larasati Furnitur yang telah disulap menjadi taman surga yang unik dengan tema Industrial Garden. Konsep dekorasinya benar-benar membuat tamu undangan berdecak kagum. Di sepanjang lorong masuk, bukannya janur kuning biasa, melainkan instalasi seni dari pipa-pipa tembaga dan selang AC bekas yang dibentuk menyerupai gapura bunga, hasil karya tangan kreatif Bayu sendiri. Bunga melati putih dan mawar merah merambat indah di antara logam-logam dingin itu, menciptakan harmoni visual yang menakjubkan, maskulin sekaligus feminin, kasar namun cantik. Tamu yang datang pun sangat beragam. Di sisi kiri, berjejer mobil-mobil mewah milik kolega bisnis Kirana. Di sisi kanan, terparkir rapi bus pariwisata yang membawa rombongan tetangga desa Bayu dari Gunung Kidul. Dua kelompok sosial yang biasanya terpisah jurang, hari itu duduk satu meja menikmati hidangan yang sama.
Momen akad nikah berlangsung hikmat di pagi hari. Bayu, yang biasanya mengenakan seragam teknisi penuh oli, hari itu tampak sangat gagah dalam balutan beskap putih adat Jawa. Jantungnya berdegup kencang saat menjabat tangan wali nikah. Dengan satu tarikan napas yang mantap, dia mengucapkan ijab kabul tanpa terbata-bata. Saya terima nikah dan kawinnya Kirana Larasati binti almarhum Bapak Harjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara lantang, sah, dari para saksi langsung disambut gema hamdalah. Mas kawin yang diberikan Bayu pun menjadi buah bibir. Bukan hanya seperangkat alat sholat dan perhiasan emas, tetapi juga sebuah map berisi dokumen, saham kepemilikan 40% CV Adem Ayem. Bayu tidak memberikan uang Kirana kembali padanya, tapi dia memberikan sebagian nyawa dari usaha rintisannya sendiri yang kini mulai berkembang pesat berkat bimbingan Kirana. Sebuah simbol bahwa dia menikahi Kirana dengan harga dirinya sendiri. Pesta resepsi di siang harinya berlangsung meriah namun santai. Menu makanannya pun unik. Di samping buffet catering mewah berisi steak dan pasta, berjejer gerobak-gerobak angkringan asli yang diboyong lengkap dengan penjualnya. Para bos besar terlihat asyik menyantap sate usus dan nasi kucing sambil tertawa lepas bersama warga desa. Namun, kejadian paling ikonik hari itu terjadi saat sesi foto di pelaminan. Pelaminan mereka berlatar belakang instalasi pipa artistik yang megah. Tiba-tiba, terdengar suara gruduk-gruduk yang cukup keras dari arah samping panggung. Itu suara unit AC portable 5 PK berukuran besar yang sepertinya baling-balingnya sedikit longgar. Insting teknisi Bayu langsung menyala otomatis. Dia lupa kalau dirinya sedang jadi pengantin. Di tengah sesi foto, Bayu tiba-tiba memisahkan diri dari Kirana, menyingsingkan kain jarik mahalnya, dan berjalan cepat menuju AC yang berisik itu. Dia bahkan sudah siap merogoh saku beskapnya, seolah mencari obeng. Sebentar, ini fan beltnya kendor. Kalau dibiarkan bisa panas mesinnya, gumam Bayu serius sambil mengamati mesin itu. Tamu undangan hening sejenak, bingung. Fotografer bengong. Kirana yang menyadari suaminya, kambuh. Langsung berlari kecil mengejar Bayu dengan kebaya panjangnya yang menyapu lantai. Dia menarik lengan baju Bayu dengan gemas di depan ratusan tamu. "Mas!" "Astaga!" seru Kirana sambil menahan tawa dan malu. "Kamu itu pengantinnya, Mas? Bukan teknisinya lagi. Biar anak buahmu yang benerin. Balik ke pelaminan sekarang." Sontak, seluruh tamu undangan tertawa terbahak-bahak melihat adegan itu. Bayu tersadar, wajahnya memerah malu sambil menggaruk belangkonnya. Dia tersenyum cengengesan dan membiarkan dirinya diseret kembali oleh Kirana ke kursi pelaminan. Momen konyol itu justru menjadi pemanis yang sempurna, menegaskan bahwa jabatan boleh berubah, status boleh naik, tapi jiwa tulus seorang Bayu akan selalu menjadi bagian yang paling dicintai oleh Kirana. Hari itu, langit Yogyakarta menjadi saksi bersatunya dua hati dalam ikatan yang tidak hanya sakral, tapi juga penuh tawa bahagia.